Program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi vasektomi menuai polemik pemirsa. Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Meski begitu, Deddy Mulyadi berdalih vasektomi bisa disiasati dengan penggunaan alat kontrasepsi. Menurut fatwa MUI tahun 2012, vasektomi haram dilakukan kecuali ada pertimbangan kedaruratan secara syar'i serta dikuatkan oleh pendapat ahli. Jika rencana kebijakan tersebut tetap dilakukan, maka Gubernur Jawa Barat itu dianggap telah mengabaikan fatwa MUI Jawa Barat. Vasektomi itu adalah diharamkan, ya, menurut fatwa ini, ya. Jadi vasektomi itu haram, ya, tegas, kecuali ada pengecualinya itu beberapa pertimbangan, ya. Yang pertama, kecuali untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat, ya. Ide menyertakan syarat vasektomi bagi penerima bansos mendapat tanggapan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Dan kalau itu ditambahin dengan syarat-syarat yang di luar rancangan program ini harus kita diskusikan. Apalagi kalau kita mengambil keputusan dengan harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai HAM, gitu kan. Sementara itu, menurut Deddy Mulyadi, vasektomi bisa disiasati seperti dengan penggunaan alat kontrasepsi. Tadi kan alternatifnya banyak. Apabila misalnya yang satu tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya. Pakai pengamannya juga lebih mudah, asal mau. Sehingga sekarangnya mau enggak ber-KB-nya. Gitu loh. Jangan bikin anaknya mau, tanggung jawabnya enggak mau. MUI Jawa Barat meminta Pemprov Jawa Barat duduk bersama agar tidak terjadi kegaduhan. Tim TV One mengabarkan. Betul. Orang tuanya. Tapi Pak Ustadz kayak gini, aku ada penjelasan dari terutama Kang Deddy Mulyadi, dan ada benarnya menurut aku Pak Ustadz. Kadang-kadang orang miskin, mohon maaf ya Pak Ustadz ya, orang miskin itu beranak pinak, berkembang biak kayak gitu punya, padahal diri dia sudah susah, tapi dia berkembang biak anaknya banyak. Bahkan lebih banyak daripada yang mampu ya, kayak gitu ya. Dia susah, punya anak jauh lebih susah lagi di satu sisi. Bahkan kemarin sempat disuruh vasektomi ya, vasektomi ya, sampai akhirnya katanya dilarang haram Pak Ustadz. Jadi serba salah Pak Ustadz. Mendengar di sini, ini kan agama. Sampai di sebelah sana kemiskinan Pak Ustadz. Saya terus terang dok ya, salah satu orang yang tidak setuju dengan sampel 1-2. Maksud saya gini, kalau ada satu orang miskin yang kebetulan punya anak banyak, lalu itu dijadikan tolok ukur. Kalau ini jadi masalah. Saya pernah melihat satu cuplikan tentang keluarga berencana, KB ya. Tapi sini datangkan kepadatan ibu kota, polusi udara, pengangguran. Anak ini belum lahir dok. Sudah orang tuanya sudah ditakutin, nanti pengangguran, nanti polusi. Apa hubungannya gitu? Dan kalau ada 1-2 orang yang kebetulan memang, dia lagi belum dibukakan pintu harta oleh Allah SWT, cuma kebutuhan sehari. Dan memang kebetulan dia punya anak, misalnya. Kita harus fair melihat, ada juga orang yang punya anak banyak tapi dia kaya. Kenapa kita nggak barter ini? Bahkan persentase ini lebih besar. Terbukti kalau kita akumulasi secara persentase, jumlah anak-anak orang yang mampu, orang tidak mampu, kalau kita bicara Indonesia, sebenarnya lebih banyak, menengah ke atas itu banyak. Oh iya Pak Ustadz ya? Nah iya banyak. Oke. Jadi kalau terbukti juga seimbang antara rumah-rumah yang layak untuk tinggal sama yang tidak. Ataupun kalau ada rumah masyarakat yang biasa, tapi tetap mereka mampu, ada motor, bisa bayar listrik, ada rumah, ada yang punya beberapa kos-kosan, walaupun mereka mungkin biasa saja secara ekonomi kalau di mata kita kan gitu. Nah kita harus lihat itu. Dan berapa orang yang pengangguran. Sekarang contoh gini dok, secara rasional. Kalau kita lagi jalan di jalan, kita real ya. Banyak lebih banyak orang yang lewat dolan di jalan raya pakai mobil, sama orang yang dorong gerobak bawa anak miskin. Dan lebih banyak yang mana? Mobil. Realitanya. Realita itu realita. Kita harus real. Karena kita kalau mau survei satu persatu susah kan. Artinya kita lihat. Mirip dengan kalau saya lihat orang sakit sama orang sehat. Mana lebih banyak? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Coba lihat berapa banyak pasien di rumah sakit. Dengan seluruh stafnya lah.
dokternya, perawatnya, dengan berapa banyak orang yang lalu lalang depan rumah sakit, mana lebih banyak? Orang lalu lalang pasti. Berarti orang sehat lebih banyak dari orang sakit dong. Itu kan rasional kalau mau sederhana kan? Oke. Nah seperti itu. Jadi saya tidak setuju kalau ada orang 1-2 keluarga yang dijadikan sebagai sampel. Ini susah, anaknya banyak, anak-anaknya pun susah. Ada banyak dok, saya tahu. Keluarga miskin, orang tuanya jual gorengan. Anaknya 5 orang jadi sarjana semua. Ada? Banyak sekali. Orang tuanya kerja keras, buruh di bangunan, anaknya jadi sarjana. Dan kadang-kadang anaknya tersebutlah yang membukakan pintu rezeki untuk orang tuanya. Betul. Nah itu, jadi kita tidak melihat ke situ. Kenapa langsung ke vasektomi? Ini, waduh, jauh banget gitu. Ya, apalagi kalau ini diiyakan dok ya. Kalau diiyakan ini bisa berbahaya. Kalau dia menjadi sebuah peraturan nasional, ini jadi masalah ini. Kenapa Cina sekarang, maaf dok, menjadi negara maju? Salah satu fakta lapangannya, banyaknya masyarakatnya. Oke. 1 miliar lebih orang diberdayakan. Tidak pernah itu kita dengar di sana ada bahasa mengatakan, oh kita takut pengangguran. Tinggal bagaimana pemerintah memberdayakan masyarakat kan clear. Buat proyek di sini, proyek di situ. Justru malah di negara maju sekarang tuh takut loh kalau penduduknya itu nggak punya anak. Nah, betul, itu betul. Itu kemarin saya pas tur dakwah di Amerika sama di Eropa, saya kaget data-data di Eropa, pemerintah di beberapa negara Eropa memberikan hadiah kalau wanita yang mau hamil. Iya, karena di sana kan nggak mau. Karena itu menambah SDM mereka. Itu yang benar. Jadi anak itu belum lahir, sudah dipikirkan masa depannya. Dia kecil, bagaimana didik jadi tokoh masyarakat. Bukan dilihat keadaan orang tuanya yang sedang tidak mampu. Saya nangkap. Jadi menurut Pak Ustadz, lapangan pekerjaannya yang diperbanyak, bukan vasektominya ya. Bukan disuruh nggak punya anak Itu kesimpulannya. Dan kalau kita mau mengatakan negara kita padat, itu kalau yang dilihat Tamrin sama Sudirman. Kita kalau jalan dari Jakarta dari Jabodetabek ke Jawa Barat aja, banyak banget lahan-lahan yang kosong. Ya? Saya pernah naik mobil dari Jakarta ke Surabaya, itu berapa banyak. Belum lagi saya pernah juga dakwah sampai ke Irian dok. Berarti banyak tanah yang kosong. Punya pemerintah bisa diberdayakan gitu ya. Itu. Tinggal pemberdayaannya saja ya Pak Ustadz. Nah, itu poinnya. Oke, Pak Ustadz. Bagusan lagi. Istriku coba bacakan pertanyaan.